warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astina Yanti, CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Kali ini saya akan mensosialisasikan tugas 1.4 aksi nyata tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Fasilitator saya adalah Pak Mahmud Zulkifli dan pengajar praktek Pak Alfa Yandra. Sosialisasi budaya positif akan disosialisasikan oleh 3 CGP dari SMP 1 Padang Ganting, yaitu yang pertama Bapak Suherman, yang kedua Astina Yanti, yang ketiga Ibu Widya Lestari. Susunan acara pada sosialisasi ini yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan kepala sekolah oleh Bapak Menul Satria MPD. Yang kelima, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi oleh pengawas satuan pendidikan Bapak Rosyid Mahmudi. Yang keenam, sosialisasi keyakinan kelas. Yang ketujuh, tanya jawab dan testimoni. Yang kedelapan, penutup. Marilah kita saksikan sosialisasi keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penghormatan kita tumpahkan aja kepada pembicara tadi. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil serta teman-teman yang sangat mendukung kami sebagai CGP di SMP 1 Padang Ganting. Di sini saya tidak akan menggurui dan tidak akan mengajari Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman yang didapat selama pelatihan satu modul CGP-nya. Ini baru satu modul Bapak Ibu, masih ada 3 modul lagi. Jadi di sini kita saling sharing saja untuk bagaimana kita bisa melakukan merdeka belajar. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat poin untuk tentang keyakinan kelas. Tadi Ibu Widya sudah menjelaskan tentang budaya positif. Jadi dari budaya positif, juga ada dengan kebutuhan dasar. Nah, maka budaya positif yang berikutnya yang akan coba saya bagikan adalah keyakinan kelas. Nah, selama ini kita sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, tapi yang sering kita buat selama ini adalah berdasarkan peraturan. Nah, apa sih bedanya antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kalau keyakinan itu adalah kepercayaan, ya, kepercayaan dan sebagainya yang sesungguh-sungguh. Itu ada di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau dengan peraturan? Menurut kamus, peraturan itu adalah tatanan atau petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Nah, dari sini ada perbedaannya. Kalau keyakinan, maka kita mengerjakan itu dengan ikhlas. Oh iya, yakin dengan seperti ini. Tapi kalau peraturan, kita akan berpikir, ini peraturan, sekali-sekali kita langgarlah. Nah, makanya sekarang budaya positif yang sedang diterapkan itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, kemudian keyakinan itu juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan yang akan nilai positif yang akan kita tanamkan sama anak didik dan lingkungan kita sesama rekan guru adalah kebajikan-kebajikan yang baik gitu ya. Sedangkan kalau untuk peraturan, kalau peraturan itu ada nilai kebajikannya, tapi juga ada yang tidak. Misal peraturannya harus berbaju putih. Nah, apa nilai kebajikannya? Itu harus ditelusuri betul, ya. Nah, jadi kalau keyakinan
itu mengandung nilai kebajikan, sedangkan kalau peraturan itu mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama murid. Tidak kita aja bagaimana, yang penting kelas kita nyaman, kita buat begini-begini. Nah, itu perginya nanti adalah ke peraturan. Jadi, kalau peraturan kelas merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur kelas. Jadi ada perbedaannya. Kalau keyakinan, kita membuat kesepakatan, bersama kita menyepakatinya, baru dapat suatu peraturannya. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu kebanyakan kita saja, kita guru akan lebih bagaimana kelas kita nyaman, ya, bagaimana kelas kita nyaman. Nah, itulah perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi untuk kedepannya kita berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, tadi Bu Widya sudah menyinggung masalah helm. Kebetulan saya juga mengambil contoh helm. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Nah, takut kena tilang. Nah, apa lagi? Nah, untuk keselamatan. Masih ada? Panas. Iya. Nah, jadi kalau di peraturan, jadi kalau begitu Bapak Ibu berpikir, ini hari tidak panik dong, tidak pakai helm. Ya. Nah, polisi nggak ada, nggak usah kita pakai helm. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mengapa kita memiliki keyakinan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ke Bapak Ibu meyakini kalau saya pakai helm itu tujuannya betul-betul untuk keselamatan saya. Maka kemanapun Bapak Ibu keluar rumah, Bapak Ibu akan selalu menggunakan helm. Nah, itulah kenapa dibentuk budaya positif di sekolah kita itu tentang keyakinan kelas. Ya, jadi dari dua contoh ini nampak beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan yang lepas sampai itu, kalau tidak dikerjakan ya nggak masalah saja, paling kena sanksi. Tapi kalau keyakinan, kita yang menghukum diri kita sendiri. Kalau saya tidak melakukannya, nah ini rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, maka dalam hal-hal dalam pembentukan kelas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, maksudnya gini, kalau peraturan kita banyak, tidak boleh harus bersepatu hitam, harus baju masuk ke dalam. Nah, kalau di keyakinan kelas, dari semua peraturan yang banyak itu, kita boleh buat yang lebih abstrak, misal berpakaian rapi. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kita nggak terlalu banyak-banyak bicara dengan anak, tapi anak yang sudah tertanam, oh ya, saya harus berpakaian rapi, maka sepatu harus hitam, maka baju juga harus masuk ke dalam. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya kata-kata yang umum yang sering didengar anak. Kemudian berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah yang hal-hal positif, ya. Jangan sampai membuat kesepakatan yang negatif. Seperti ayo kita cabut bersama, itu kesepakatan negatif gitu ya. Nah, berikut keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas jangan sampai 10,
ya. 10 membuat kesepakatan kelas itu mungkin cuma 5, tapi 5 itu betul-betul dilaksanakan oleh siswa dan guru. Kita buat 10 karena maunya idealnya begini, kita buat 10. Ternyata yang terkerjakan cuma 4 misal. Jadi mubazir. Jadi kesepakatan kelas itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan. Nah, jadi keyakinan kelas kita itu tidak sama dengan kelas-kelas yang lain. Misal, seperti saya 9B, nggak bisa disamakan 9A, ya, keyakinan kelasnya. Nah, kenapa? Karena kondisi anak kita dengan kondisi anak kelas lain itu tidak sama. Jadi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dapat betul-betul diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, untuk membuat keyakinan kelas itu betul-betul pendapat semua warga kelas, ya, pendapat semua warga kelas. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi kelasnya bahasanya abstrak, bahasanya universal, kemudian keyakinan dalam hal positif, kemudian tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan, dan semuanya pendapat dari warga kelas. Nah, sekarang kita masuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedurnya, langkah-langkahnya. Nah, pertama kita bertanya kepada murid tentang kelas impian mereka, ya. Jadi pas awal semester, baik semester 1 ataupun di semester 2 awal semester, kita langsung bentuk keyakinan kelas ini. Nah, kita tanya murid ini maunya impian kelasnya seperti apa. Nah, nanti boleh kita sebarkan kertas. Jadi semua anak betul-betul mencatat impian kelasnya masing-masing, ya. Jadi atau bisa juga di papan tulis kita suruh anak nulis masing-masing apa impian kelas kamu. Jadi semua warga nampak masing-masing impiannya, ya. Nah, jadi pertama kita tetapkan impian kelas Anda apa. Nah, yang kedua, setelah kita dapatkan impian kelas murid tadi, nah kita tanya lagi bagaimana menurut mereka untuk mencapai impian itu. Apa ide-idenya untuk mencapai impian kelas tersebut. Nah, ditulis lagi dalam kertas, ya, atau ditulis lagi di papan tulis. Jadi warga yang siswa yang murid yang lain juga akan tahu, oh begini. Nah, jadi setelah pertama ditanya impian kelas mereka, kemudian minta lagi bagaimana idenya untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, baru belum terakhir, dari ide-ide itu kita ambil kesimpulan. Nah, dari sekian kan ada yang sama, ada yang berbeda, mungkin ada mendekati sama. Nah, kita simpulkan. Menurut kelas A, bagaimana impian kelasnya? Nah, setelah dapat ide tersebut, kita rubah menjadi keyakinan kelas, ya. Kita rubah menjadi keyakinan kelasnya. Misal maunya kelasnya bersih, kelasnya damai. Nah, jadi kita pakai kata-kata yang positif lagi. Nah, setelah dapat beberapa ide kelas, keyakinan kelas, nah tuliskan. Boleh dalam biasa saja, boleh dalam poster, bagaimana yang menarik, ya. Jadi kita tampilkan dampak hasil dari kesimpulan yang didapat tadi. Nah, kemudian yang murid beserta guru tanda tangani kesepakatan yang telah dibuat itu.
Nah, jadi setelah dapat kesepakatannya, sudah dibuat yang bagus-bagus, boleh dalam poster, boleh dalam wacana, terserah dalam kata-kata. Di bawahnya dibuat tanda tangan guru perangkat kelas lah. Kalau tidak bisa tanda tangan semua warga kelas, perangkat kelas. Nah, ini yang terakhir, kita pajang ya. Kita pajang di mana bisa nampak bagi anak. Nah, mungkin pas awal masuk atau di dekat papan, pokoknya keyakinan kelas itu nampak bagi anak setiap hari setiap mereka masuk. Nah, baru yang terakhirnya kita refleksi. Setelah beberapa minggu berjalan, kita lakukan refleksi dari keyakinan kelas yang sudah terpajang tadi. Apakah sudah terlaksana? Berapa terlaksananya? Nah, makanya wajib kita lakukan refleksi. Nah, itu saja prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diterapkan kira-kira? Insya Allah tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Penting kita punya kemauan, maka bisa kita terapkan. Nah, seperti apa? Ini saya berikan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Nah, ini hanya dia sederhana saja. Dia 3 saja keyakinan kelasnya seperti hormat. Dia jabarkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, sederhana begitu aja. Nah, yang kedua tentang bekerja. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Yang nyaman, disepakati oleh seluruh siswa dan diketahui oleh guru. Nah, di sini wali kelasnya, kemudian perangkat kelasnya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu sudah mewakili siswa muridnya. Jadi nggak harus semua siswa. Oh, kalau kertasnya cukup mau banyak ya silakan saja ya. Ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya seputar sosialisasi filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara dan budaya positif. Kami sangat senang sekali seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan ada beberapa hal yang sangat menarik bagi kami karena ini langsung berhubungan dengan siswa-siswi kita atau peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kami menyimak dari awal sampai akhir penjelasan materi tadi. Di sini intinya kalau kami tidak salah dalam menarik kesimpulan, kita lebih mendekati kepada ramah anak. Namun yang kita temui di lapangan Bapak Ibu, saya pribadi lah contohnya, tadi ada beberapa yang disampaikan seperti tidak lagi aturan kelas. Apa tadi lagi Bu? Nah, sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Misalnya lebih singkat dalam berpakaian. Kita harus berpakaian yang rapi. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini Bapak Ibu harus paham harus begini dengan Ibu. Memang tidak seperti itu. Tapi terkadang ya Bapak Ibu, saya pribadi kita tidak mengharuskan kepada siswa dia harus pintar di materi pelajaran atau di PAI, tetapi ketika kita sedang memberikan transfer of knowledge atau sedang mengajar mereka, ada juga di antara mereka lawak carian beberapa cara untuk menari Bapak Ibu. Tapi toh ternyata ada 1, 2 atau 3 siswa yang
rasanya di dalam hati kita mengganjal. Awak sedang mengecek, belum kawannya. Di saat awak beko bertanya, tak ada ibu ngajar dulu bu. Jadi apakah tak terpancing emosi Bapak Ibu? Nah kira-kira seperti itu pertanyaan dari kami Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada moderator. Bu Ance, pertama saya menambahkan dulu dari yang Pak Herman. Bagaimana jika anak tidak mematuhi keyakinan kelas? Nah, itu materi yang diterangkan Pak Suherman tadi. Kita lakukan dengan restitusi segitiga. Nah, dengan restitusi segitiga kita akan tanya, kita dekati anak. Jadi seperti yang dibilang, seperti materi yang sudah disampaikan, keyakinan kelas itu datangnya dari anak. Jadi kalau kita dekati lagi anak itu, kenapa Anda sudah buat ini keyakinannya, kenapa Anda langgar? Kita tanya. Nah seperti manajer yang sudah diterangkan oleh Pak Suherman tadi. Nah untuk masalah anak yang membuat kita emosi, dia tidak mau mendengarkan kita. Kini kita sharing aja, berbagi pengalaman sistem saya mengajar saja. Saya mengajar menerapkan anak tidak harus mampu matematika, tapi anak itu mengikuti pelajaran yang saya ampu gitu ya. Jadi saya kalau mengajar matematika itu saya betul-betul mendekati anak, berjalan mendekati anak. Oh, mai bonyo, awak rakit warnanya. Bako mai bojo lai. Nah, salin lah, menyalin aja, nyolai tak bisa. Nah, jadi kita betul-betul dekati anak. Jadi, anak itu bertanya, walaupun pertanyaannya sangat bodoh. Bu, 2 kali 1 berapa bu? Nah, ayo hitung berapa? 2 kali 1. Saya nggak pernah meremehkan anak. Jadi, dengan sistem seperti itu, anak tidak lagi berkeinginan ini, tapi kan beda-beda kita ya. Kalau dengan saya belajar, alhamdulillah sekarang anak-anak di semester 2 sudah jauh berubah dibandingkan semester 1. Jadi anak itu sekarang kalau saya belajar itu dia sudah betul-betul langsung siap untuk buku tulisnya. Nah, kemudian dia coba pula mencari, walaupun dia nggak tahu 2 kali 1 berapa, dia nggak tahu gitu kan. Nah, saya selalu lihat. Nah, kemudian materi yang kita sampaikan itu jangan anak hanya menonton kepada kita, tapi betul-betul anak itu disuruh bekerja. Seperti kalau matematika itu kan misalnya sedikit materi itu belum tuntas, kita suruh dia, nah coba salin gambar dulu, nah coba bandingkan. Nah, jadi trik-trik kita memang dalam mengajar itu libatkan anak. Jangan anak sampai hanya melihat kita dan membuat mereka akan berbicara. Jadi kalau dari saya solusinya memang dekati anak dan hargai anak. Walaupun mereka tidak mampu, tetap kita hargai. Oh, dapat inyo beko warnanya 2 kali 1 2, bagus. Nah, jadi sering-sering kita melontarkan kata bagus itu. Jadi anak dia merasa tidak rendah. Ya, enggak pandai dah matematik, itu dapat bagus. Nah, kemudian masalah tugas, kadang dia nyontek, ya enggak apa-apa. Kita kasih 100, cuma kita ingatkan besok coba lagi ya, jangan yang 100 ini karena nyontek. Nah, seperti itu. Itu saja kalau menurut saya. Didik sangat terbantu sekali. Setelah-telahnya mengulang-ulang kaji yang telah kita dapat di bangku perkuliahan dulu, usang-usang diperbarui, malah dengan adanya calon-calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, ini akan merubah cara pandang kita kepada anak. Namun begini, Pak Ki Hajar Dewantara tanggal 3 bulan 7 1922 adalah sudah mendirikan Taman Siswa dengan metode yang akan kita terapkan sekarang. Cuma begini, kalau untuk zaman sekarang kita mungkin di awal-awal tahun kita harus tahu dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Suherman tadi tentang kodrat seorang siswa itu atau potensi dirinya, yang selama ini kita yang nggak tahu. Anak yang masuk di kelas 7 ini, anak ini apa potensinya, apakah dia bakal olahraga, apa enggak, kan kita nggak tahu. Sehingga kita membawakan kunci pas untuk semua anak. Jadi maunya begini usulan, anak-anak siswa yang masuk baru besok, kita di bawah bimbingan guru BK nanti kita coba menggali ya potensi anak. Sehingga dari sana kita memulai membinanya. Tapi kalau kita seperti sekarang kan susah. Mungkin saja Pak. Dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu.
Lagi Bapak. Lagi. Oke, mungkin Bapak dan Ibu, kami mengucapkan sangat terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Walaupun tanpa mungkin snack ala kadarnya Bapak dan Ibu masih tetap tertahan duduk di sini demi mendengarkan sosialisasi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Mudah-mudahan ini akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, kita bergerak maju Bapak dan Ibu. Demikian dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi budaya positif keyakinan kelas. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.